Oke, pernyataan kedua adalah Apuina bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian Genggo. Tepatnya mungkin Genggo yang sering kita kolonisasi. Genggo yang warna hijau itu. Ayo, silahkan 30 detik, Monik. Ya, menurut saya Apuina bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian Genggo, tapi bukan sepenuhnya bertanggung jawab karena maksudnya tetap kita harus bertanggung jawab tentang akan sampah yang kita buang sendiri atau apapun yang kita sebabkan sendiri gitu, yang kita berantakin sendiri gitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang misalnya orang-orang internasional yang masuk dan pakai komputer dan buang sampah di situ adalah tanggung jawab kita. Saya tidak begitu. Maha mungkin. Saya kurang lebih sependapat dengan Monik sih tentang itu. Walaupun Genggo kan tempat umum ya, jadi harusnya memang kebanyakan kita yang kolonialisasi, tapi ya kita bertanggung jawab lah atas sampah-sampah yang kita buang. Walaupun untuk orang inter yang gimana ya, pengennya sih mereka tahu diri, tapi kalau sampai nggak tahu diri ya karena kebanyakan kan kita yang pakai. Jadi mungkin kalau cleaning service-nya udah tahu, kalaupun mereka tahu kita sering di Genggo bagian situ juga mungkin ada tanggapan, wah ini orang-orang ini nih pakai buang sampah terus nih. Jadi itu saya serahkan kepada kesadaran orang-orang yang ada di Genggo deh. Kalau menurut saya tanggung jawab Apuina adalah menyadarkan mereka yang teledor. Jadi Apuina mungkin sebagai circle tidak bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian Genggo, tapi bertanggung jawab atas anggota-anggotanya yang teledor. Dan bisa dikatakan juga adalah anggota-anggotanya lah yang bertanggung jawab atas kebersihan Genggo. Dan menurut saya nggak cuma Genggo ya, misalkan student union, kadang-kadang kita juga habis latihan atau apa suka lupa buang sampah yang habis, misalkan makanan udah capek lupa langsung pulang, kotor deh. Nah terus jadi kalau dibilang bertanggung jawab adalah kita bertanggung jawab atas anggota kita, lebih tepatnya dikatakan begitu. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Cuma nanya aja sama Incel. Jadi maksudnya kalau untuk anggota-anggota kita himbau untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi nggak peduli maupun di rumah sendiri ataupun di Genggo ataupun di union ataupun di mana. Betul sekali, karena kita Indonesia tidak tinggal hanya di APU tapi di Beppu juga dan di Jepang gitu. Jadi bertanggung jawab atau tidak ke atas kerapian Genggo? Maksudnya Apuina kan adalah circle yang isinya hampir 200 orang dan maksudnya banyak kan anak-anak Apuina yang sebenarnya jarang datang ke Genggo. Apakah mereka juga bertanggung jawab? Nah maka dari itu saya bilangnya Apuina adalah bertanggung jawab atas anggotanya. Jadi tidak berarti bahwa Genggo kotor salah Apuina, tidak mungkin begitu kan. Kita bisa bilang Apuina yang mestinya bisa dibilang kayak gini, Apuina gimana sih kok anggota-anggotanya mengotori Genggo gitu. Tapi bukan berarti Apuina salah karena mengotori Genggo gitu. Itu boleh nanya nggak? Iya silakan. Nanya pernyataan lu tadi itu sih, lu bilang kan menghimbau anggota-anggota, terutama yang anggota Apuina yang ada di Genggo kan. Kembali lagi tadi yang tadi Monik bilang tentang kalau misalnya orang-orang inter yang buang sampah, tahu dari mana itu orang-orang inter? Maksudnya tahu dari mana itu anggota atau orang inter yang buang? Ya kita kan nggak mungkin tahu itu ya, kita kan bukan Tuhan atau apa. Kalau kita kebetulan lihat ya sudah kita buang saja. Itu kan kita kan sebagai orang Indonesia terutama yang sering pakai Genggo pasti sudah ada merasa memiliki. Kadang-kadang saya sering dengar dari teman-teman, ih kok banyak orang asingnya di sini gitu. Jadi kayak seperti territorial dispute gitu. Ada komentar atau tanggapan pertanyaan buat teman yang lain?
Waktu itu ada pertanyaan nih dari gue satu. Kalau misalnya kalian masuk ke Genggo nih, terus lihat Genggo dalam keadaan berantakan, kursinya berantakan di mana-mana, sampah di mana-mana. Tapi nggak ada orang Indonesia sama sekali di situ, jadi udah kosong ceritanya habis periode 6. Apa yang akan kalian lakukan? Dalam satu catatan bahwa Genggo selama ini dikenal sebagai Makassar Indonesia. Dengan catatan Genggo dikenal sebagai Indonesian Corner di APU. Nah, apa yang akan kalian lakukan terhadap image seperti itu dan keadaan Genggo yang seperti itu misalnya? Jujur aja, kalau saya lihat Genggo berantakan, kan saya kayak ada getol gitu yang liatnya, ih kok berantakan, pasti saya rapiin. Cuman dibilang itu salah orang Indonesia atau salah siapa, saya nggak bakal menyalahkan siapa-siapa, karena kita kan nggak pernah tahu siapa yang bikin berantakan. Paling saya cuma rapiin aja, gitu. Kalau mau jawab jujur aja sih sebenarnya kalau saya ngeliat Genggo males, kalau lihat Genggo udah malam dan berantakan jujur aja males, langsung pulang gitu kan. Tapi dan seperti tadi saya bilang, sampah-sampah itu siapa juga yang buang gitu kan, itu kan balik lagi kesadaran masing-masing. Jadi kalau menurut saya, kalau jujur aja kalau saya sih lihat Genggo berantakan ya sudahlah. Pengen nanya sih sama Deska, sebenarnya pengen tahu aja, sebenarnya pernah dengar nggak ada keluhan-keluhan dari teman-teman orang Intan mungkin atau siapa tentang Genggo hijau gitu? Keluhan langsung nggak sih? Tapi berarti ada ya keluhan? Tapi pernah dengar kalau ada yang ngambil gambar lah, foto soal komputer Genggo yang berantakan di tempat hijau gitu, terus foto-foto meja-meja berantakan gitu. Pernah ada gosip kayak gitu juga. Dan nggak tahu sih itu bakal dibawa kemana, cuma ini kan cuma kayak kabar-kabar belum juga gitu. Kalau gitu ya itu sih sebenarnya, walaupun berarti bisa dibilang markas, berarti unofficially tempat circle Apuina kali ya kalau definisinya berarti. Jadi kalau soal komputer rusak atau headphone-nya rusak juga, yang saya pikir langsung ngomong itu ke orang media centernya udah rusak atau gimana. Kalau soal kursi-kursi, meja-meja kotor, maaf jujur aja saya agak sependapat sama Monik, saya juga males. Tapi masalahnya saya juga jarang lewat Genggo gitu kalau udah malam. Jadi gimana ya? Kalaupun ada juga, kalaupun kebetulan saya ada di dalam Genggo, tuh ngeliat berantakan, kursi-kursi lah minimal, kursi-kursi saya benerin sih ke tempatnya kalau kursi. Oke, ada komen atau tanggapan dari yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Gitu aja kali ya. Buat pertanyaan kedua sekian, selanjutnya dikasih ke Abi. Sebelum lanjut pengen mematome aja sebenarnya, ya seperti yang Deska bilang, ada common perception bahwa Genggo yang hijau itu ada tempatnya Apuina, dan kalau ada sesuatu yang terjadi, komputer rusak atau apa, office itu pasti akan langsung mengkontak Apuina dan meminta untuk mempertanggungjawabkan. Ya itu kenyataannya adalah seperti itu. Pertanyaan pernyataan berikutnya langsung aja. Oh ya, sebelum itu ini ada hubungan dengan pernyataan berikutnya. Berita ini belum lama yang lalu muncul di websitenya APU. Kalau nggak kelihatan, itu ditulis the event featured performances by APU student circles, namely the student dance troupe Apuina. Jadi pernyataannya adalah Apuina adalah Indonesian dance troupe. Silakan, mungkin kalian dari Maha dulu. Jujur, saya sendiri baca yang kemarin pas dari artikel Kamegawa Matsuri, pas lihat Indonesian dance troupe Apuina, saya shock, pengen ketawa. Gimana ya? Jadi gimana ya? Kok Apuina dikenalnya dance troupe ya? Mungkin karena persepsi orang-orang Inter, ngeliat kita taunya sama, dance ini, dance itu ya.
kalau ternyata mereka persepsinya jadinya dance troupe, oh iya ya nggak bisa disalahkan juga kan, maksudnya toh dari kitanya sendiri juga keluarnya tari-tarian terus. Tapi kalau boleh jujur, saya sebagai Apuina ya, orang Apuina sendiri kecewa, agak-agak shock dan kecewa ya. Angel? Sebenarnya sih kalau dibilang Apuina adalah Indonesian Dance Troupe, saya senang karena kan kita tujuannya adalah selain membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia adalah memperkenalkan budaya-budaya kita. Kalau kita sudah terkenal dengan tarian-tarian kita, itu bagus. Hanya saja biasa nih wartawan Jepang, kalau wartawan deh MC-nya aja sering bikin salah. Jadi dibilang mereka kan mungkin karena kendala bahasa juga, mereka selalu salah sangka kalau Apuina adalah circle untuk dance gitu, padahal kan kenyataannya bukan. Jadi kan menurut saya adalah miskomunikasi saja, tapi sejujurnya saya senang karena kita sudah terkenal dengan budaya-budaya kita gitu. Kalau menurut saya Indonesia Apuina adalah Indonesian Dance Troupe, ya dan tidak. Ya, alasannya dari segi kalau memang selama ini yang kita keluarkan adalah tarian gitu. Yang ikut exchange ya tarian-tarian itu gitu. Dan yang selama ini jujur aja dari Apuina apa sih yang terkenal kan tariannya. Dan tariannya siapa yang nari, ya orang itu tuh aja. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau Apuina disebut sebagai Indonesian Dance Troupe, lah Apuina yang anggota-anggota warga Apuina lainnya tidak menari, apa kabar gitu kan? Kan nggak bisa juga dibilang seperti itu gitu. Ya. Terima kasih atas komennya dan tanggapannya. Ada komen untuk teman-teman yang lain, saling komentari kalau bisa. Tadi Angel bilang senang dengan kalau misalnya Apuina disebut sebagai Indonesian Dance Troupe dan kalau itu hanyalah sebuah kesalahan belaka gitu kan. Tapi tadi Maha juga bilang nggak cuma di artikel ini aja, tadi yang di Kamegawa Matsuri juga dia tetap bilang kalau itu di Indonesian Dance Troupe. Dan kalau misalnya itu ada cuma kesalahan kan nggak mungkin diulang 2 kali gitu. Mungkin seperti pendapat Monik juga ya, karena kita kebanyakan mengekspos dance kita. Jadi sejujurnya bukan, ya sebenarnya saya senang karena kita sudah berhasil menjalankan satu misi kita, yaitu memperkenalkan budaya kita. Hanya saja kita perlu menambahkan bahwa supaya kita nggak dibilang Indonesian Dance Troupe, kita kenalkan juga budaya kita yang lain. Misalkan waktu itu Indonesian Week tahun lalu ya, masalah yang ada batik kelasnya itu, menurut saya itu bagus sekali. Jadi kalau misalkan kita sebagai circle ingin punya kegiatan, kelas batik adalah agenda mungkin termasuk dalam listnya, selain mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak cuma dance aja loh, kita kan banyak kain-kain cantik, atau nggak kalung-kalung cantik, gelang-gelang Bali juga. Ya pokoknya kita bisa lah mengajarkan keterampilan itu. Bisa aja kita juga nambahin kas kita dari kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Saya cuma pengen nambahin aja sih, bukan berarti menyerang apa gimana sih. Itu kalau yang di artikel yang tentang Kamegawa Matsuri yang kemarin gue baca, itu yang nulis orang Vietnam. Jadi berarti persepsinya yang bisa diambil adalah orang internasional yang ini. Mungkin orang Jepang juga, tapi kan kita kurang tahu juga. Tapi bisa dibilang bahkan di mata orang internasional sendiri, Apuina adalah kelompok penari. Dan yang buat saya sedih adalah Apuina cuma kelompok penari doang. Enggak deh, lebih dari itu deh. Itu aja. Ada pertanyaan dari saya kalau gitu. Ada nggak keinginan dari kalian untuk memperkenalkan Indonesia Apuina sebagai atau mengganti image dari Indonesian Dance Troupe ini gitu? Kalau misalnya ada usaha-usaha apa yang bakal kalian lakuin untuk mengubah image itu? Kalau saya sendiri sih ada ya, dengan program kerja saya tadi adalah pemutaran film Indonesia, maksudnya pengen bikin seperti yang Christoph buat kemarin.